Namatin dulu Resident Evil, jadi nama pemerannya gak diganti dulu, masih ngikutin yang sebelumnya takutnya nanti malah jadi bingung. Di final chapter ini akan diperjelas awal mula terbentuknya Umbrella, tujuan Virusti dibuat dan lokasi sebenarnya Umbrella pusat berada, sekaligus akhir dari penyebaran Virusti. Tapi sebelum kita mulai ke filmnya, yuk buat next video siapa yang belum setor namanya buat dijadikan nama tokoh film, biar reviewnya makin kece badai lagi. Tulis nama ya, jangan kayak gini, aku dong pengen jadi pemeran yang baik hati dan tidak korupsi, dilihat namanya angka-angkaan, kan bingung jadinya. Langsung aja, aku Joni pengen jadi pemeran utama yang perkasa, atau cewek-ceweknya sebutin aja, jangan ragu jangan bimbang, kalem gak akan dipelet kok, paling dijampe-jampein doang. Film diawali dengan diperkenalkannya salah satu pendiri PT Umbrella bernama Dr. James Marcus. 50% saham dipegang oleh dia, di mana PT Umbrella ini dibangun dengan tujuan untuk menciptakan manusia sehat alias bergerak di bidang farmasi. Suatu ketika, Marcus memiliki seorang anak bernama Alicia yang mengidap penyakit Progeria, penyakit yang sangat mematikan karena akan menua dengan sangat cepat. Sebagai ayah yang sangat mencintai buah hatinya, dia rela menghabiskan banyak waktu demi menemukan obatnya. Untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, si Marcus juga membackup seluruh ingatan yang ada di otak si Alicia berikut suara, dan rupanya setidaknya masih ada yang bisa diselamatkan. Dan faktanya, si Marcus berhasil menciptakan sebuah terobosan. Dia menemukan virus T mampu memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Secara ajaib Alicia pun sembuh dari penyakitnya. Bukan hanya itu, virus T ternyata juga mampu mengobati 1000 macam penyakit berbeda. Maka dari itu, mulai saat ini dunia tidak perlu lagi takut infeksi, sakit, ataupun nyeri cangkeng. Ya, bukan tanpa efek samping. Setelah virus T diuji pada salah satu anak yang mengidap penyakit langka, dalam kurun waktu tertentu dia pun mulai berubah menjadi mayat hidup pertama. Tapi insiden itu dengan cepat ditutupi Umbrella, membuat si Marcus memutuskan akan menghentikan proyek virus T, di mana hal itu bertentangan dengan pemilik saham lainnya, dan itu adalah si Isaac. Selain Umbrella akan bangkrut jika proyek virus T dihentikan, si Isaac memiliki rencana lain, dan untuk memuluskannya dia membunuh si Marcus. Bukan hanya itu, ternyata yang membuat si Red Queen adalah si Isaac menggunakan wajah dan suara si Alicia sebagai interface-nya. The Red Queen. Jadi ini tuh pasca penyerangan Satgas Umbrella terhadap kapal Arcadia Thea, di mana yang lain tidak tahu nasibnya seperti apa, sedangkan si Alice-nya sendiri dijanjikan akan dikembalikan kekuatannya oleh si Wesker. Tapi yang terjadi, si Wesker malah mencoba untuk membunuhnya dengan dimasukkan ke dalam bekas pertambangan yang dipenuhi gas. Tiba-tiba siren head berbunyi, lantas si Alice pun masuk untuk mengeceknya, yang ternyata itu adalah si Red Queen. Tanpa basa-basi dia memberitahu si Alice kalau satelitnya menangkap ada sekitaran 4.472 manusia yang masih survive, tapi mereka semua akan binasa dalam waktu kurang dari 24 jam. Kedatangannya menemui si Alice, si Red Queen minta si Alice supaya menghentikannya sekaligus mengakhiri wabah ini, karena Umbrella telah mengembangkan vaksin udara cukup memecahkannya saja
maka semua yang telah terinfeksi akan mati. Sesimpel itu, gengs. Tapi si Alisnya juga katanya akan ikut mati, karena dia juga terinfeksi. Sedangkan letak kesulitannya adalah untuk mendapatkan vaksin tersebut. Si Alis harus kembali ke Raccoon City karena vaksin itu disimpan di sana. Awalnya si Alis tidak percaya, tapi setelah mengutarakan alasan dia berkhianat pada si Ishak, yang katanya si Red Queen seperti memiliki ikatan dengan si Alis, tapi bukan itu yang membuat Raccoon City menarik, melainkan ada si Wesker juga yang baru mendarat di Hive. Jadi inilah saatnya untuk si Alis membalas dendam. Si Alis pun langsung OTW ke Raccoon City, tapi belum juga sampai tiba-tiba mobilnya terkena spike strip. Jelas itu bukan perbuatan zombie. Anehnya di situ ada motor bertuliskan Umbrella. Yang tidak lama dari itu, merekanya pun nongol dan itu semua adalah jebakan. Berhasil membunuh mereka semua. Namun saat si Alis akan melanjutkan perjalanan menggunakan motor, lalu tiba-tiba, wah, ternyata itu motornya si Eudora. Sadar-sadar si Alis sudah berada di sebuah kurungan dengan beberapa orang yang tidak lama dari itu si Ishak datang. Si Alis tidak kaget meskipun sebelumnya sudah pernah membunuh si Ishak, karena yang dia bunuh adalah kloningannya dan inilah aku yang asli. Jadi operasi pemusnahan yang dimaksud si Red Queen tadi seharusnya sudah dilakukan, tapi dikarenakan si Alis selalu saja menghambatnya, hal itu akhirnya memaksa si Ishak asli untuk turun tangan dan kesempatan ini tidak akan dia sia-siakan, yang ternyata itu berada di dalam sebuah mobil tempur, di mana si Ishaknya sendiri baru mau OTW ke Raccoon City. Si Alis pun diikat dan hanya tinggal menunggu waktu saja seberapa kuat si Alis bisa berjalan. Tell me when she's ready to talk. Si Ishak pun memberitahu si Wesker apa yang telah ditemukannya di pinggir jalan. Artinya misi si Wesker untuk membunuh si Alis telah gagal. Tapi si Ishak punya firasat kalau si Alis sudah tahu tentang vaksin udara karena dia sedang OTW ke Raccoon City. Entah tahu dari mana, karena si Alisnya sampai saat ini masih tutup mulut dan memperingati si Wesker supaya mengaktifkan keamanan maksimum di Hive. Si Alis memaksa si Ishak supaya melepaskan ikatannya. Setelah itu dia melihat motor si Eudora tadi dan sudah sangat hafal dengan mekanismenya, yaitu menggunakan sepotong koko si Ishak supaya tidak kabentar lagi setrum. Wah, siapa lagi cena itu, gengs? Padahal sudah sampai di Raccoon City dan setelah disadarkan ternyata itu adalah si Claire. Dia pun menceritakan kisahnya pasca penyerangan kapal Arcadia. Jadi si Madu Claire akan dibawa oleh Satgas Umbrella menuju Hive, tapi tiba-tiba pesawatnya oleng dan jatuh di sini. Beruntung si Claire terselamatkan oleh si Doc ini berwesnya, yang tidak lama dari itu terpantau mobil tempur si Ishak. Tapi si Alisnya mendadak bengek dan itu efek dari jebakan yang memang dikhususkan bukan untuk mayat hidup. Setelah diberi penawarnya oleh si Doc, si Alis pun menceritakannya pada si Claire tentang pemusnahan manusia tersisa dan vaksin udara yang berada di Hive. Si Claire, dia tidak setuju kalau harus menggunakan vaksin udara karena bisa membunuh si Alis juga. Lebih baik kita hentikan dulu si Ishak saat ini di sini juga. Setelah itu kita pergi bersama tanpa harus melepaskan vaksin udara. Need all the gas
Setelah melakukan serangkaian persiapan untuk menyambut si Ishak, si Wesker mengatakan kalau informannya si Alice saat ini berada di sebuah gedung di Raccoon City bersama beberapa penyintas dan mereka telah bersiap untuk melakukan perlawanan. Lantas siapakah informan Umbrella itu? Hingga malam pun poek akhirnya si Ishak tiba juga. Jadi mereka selain harus menghadapi si Ishak, harus menghadapi ribuan mayat hidup juga yang dibawa si Ishak. Tapi mereka tidak gentar sedikit pun dan peperangan pun terjadi juga. Prepare to fire! 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 Reload! Terlalu kuat sih senjata si Ishak membuat para zombie bisa menerobos gedung hingga senjata pamungkas pun harus dikerahkan membakar seluruh zombie yang mencoba naik ke atas gedung. Di saat itulah si Alice baru bisa menargetkan si Ishak dengan ngucurin minyak tanah ke dalam mobilnya. Close the vents now! Out! Ada si Asia nih, jago juga dia, tapi kalah cerdas dengan si Alice yang membawa bedil. Meskipun menggunakan baju anti peluru, tapi tetap saja nyeri. Sedangkan si Ishaknya sudah menghilang, dan si Asia pun harus merasakan apa yang dirasakan si Alice. Tapi mereka kembali mendeteksi adanya gerombolan zombie yang lebih banyak lagi. Antara ketrigger oleh suara ledakan, atau itu anak buah si Ishak lain yang mengiringnya. Dan suatu-satunya cara adalah harus segera menemukan vaksin udara. Mereka pun siap membantu si Alice. Kembali ke Hype, jadi markas PT Umbrella Pusat ternyata berada di Raccoon City, jauh di bawah Hype si Wesker yang sudah tidak percaya lagi dengan si Red Queen karena waktu itu si Alice berhasil keluar dari Hype dengan selamat, memutuskan untuk mengambil alih sistem pertahanan, jadi sepenuhnya berada di bawah kendali si Wesker. Dia yang melihat rombongan si Alice semakin dekat, langsung melepaskan para rabies. You have someone before all this? Husband? Family? Can't remember.
Anehnya, para rabies seperti yang ketar-ketir ketakutan tidak berani ngejar mereka yang akan masuk ke dalam Hive. Bukannya dari tadi nutup gerbang Hive-nya, jadi percuma saja karena mereka semua berhasil masuk dan disambut oleh si Red Queen yang mengungkapkan alasan sebenarnya kenapa dia berkhianat sambil menunjukkan rekaman kongres yang dilakukan 17 bulan sebelum wabah. Ternyata ini semua sudah direncanakan si Ishak, jadi si Ishak sudah menyiapkan bahtera yang akan mereka tinggali ketika pemusnahan sedang berlangsung. Nah, ketika kiamat buatan itu sudah selesai memusnahkan seluruh umat manusia yang ada tanpa merusak infrastruktur dan sumber daya, baru kita akan muncul ke permukaan bumi yang suci itu dan mereset semuanya seperti yang kita inginkan. Sedangkan hubungannya sama pengkhianatan, si Red Queen yang sejatinya diciptakan untuk melindungi Umbrella, dia juga telah diprogram untuk menghargai nyawa manusia. Jadi jelas rencana si Ishak ini bertentangan dengan program si Red Queen, dikarenakan si Red Queen tidak bisa membunuh si Ishak dan seluruh karyawan Umbrella yang sehat dan terverifikasi. Makanya si Red Queen mempercayakannya pada si Alice. Dan waktu kalian tinggal 37 menit lagi, si Red Queen juga minta si Alice supaya menggunakan headset Bluetooth. Diam-diam dia memberitahu si Alice kalau Umbrella punya informan di Raccoon City, tapi tidak tahu siapa-siapanya mah. Bisa jadi orang itu saat ini bersamamu. Sedangkan si Ishak, dia dijemput oleh karyawan Umbrella, sepertinya mereka lah yang menggiring zombie dengan jumlah yang lebih banyak tadi dan akan segera menyusul si Alice ke Hive. Kembali ke si Alice, jalan yang mereka lalui ternyata melewati ventilasi. Seketika listrik menyala, hal itu membuat turbin bergerak, tapi mereka semua berhasil lewat. Si Wesker membalikan arah turbin sehingga mereka semua terkenyot. Hasilnya, turbin baru bisa berhenti setelah memakan korban. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan lagi-lagi setiap kali listrik nyala, pasti di situ ada jebakannya. Jadi setiap orang di sini akan kena dan memiliki rintangan yang berbeda. Untungnya si Alice tidak ke instant kill, melainkan dia dikirim ke suatu ruangan yang tidak lama dari itu ada si Razor nyusul. Dia juga kebagian rintangan yang sama dengan si Alice. Sayang sekali si Razor harus katalog zombie tangkurak. Sangat kuat karena dia tidak mempan di bedil dan baru bisa dikalahkan setelah tersangkut rantai. Yang tidak lama dari itu muncul si Doc. Sudah bisa dipastikan kalau informan Umbrella pasti dia, karena hanya tinggal bertiga, ditambah dia juga fine-fine saja. Sedangkan si Claire, dia terjebak di dalam tabung kaca. Melihat si Alice masih selamat, si Wesker pun akan menghidupkan sesuatu, entah itu makhluk apa. Sempat ditolak si Red Queen karena hanya bisa digunakan ketika darurat, namun dikarenakan kendali pertahanan berada di bawah komando si Wesker, si Red Queen pun manut-manut saja. Dan si Alice sudah sampai di ruangan laser berpuluh-puluh tahun dan senjata itu masih saja awet. Tanpa curiga sama si Doc, si Alice membaginya satu senjata, dan inilah PT Umbrella Pusat. Jadi di sini jugalah letak bahtera untuk orang-orang khusus menunggu kiamat buatan berakhir. Sedangkan makhluk yang dibangunkan si Wesker ternyata itu adalah si Ishak yang katanya asli. Dikiranya proses kiamat telah selesai, yang padahal dibangunkan karena ada masalah serius. Tapi katanya dia sudah tahu kalau kita telah dikhianati.
Si Alice pun disambut hangat oleh si Ishak dan meyakinkan si Alice kalau dirinya adalah yang asli, di mana setiap klon akan mengatakan itu dan mereka tidak akan terima dibilang klon. Hal itu dibuktikan dengan si Ishak yang nyimpen vaksin udara dan mengancam si Alice supaya tenang karena ini cuma satu-satunya alias limited edition. Jika ini pecah di sini dan fasilitas ditutup, maka vaksin tidak akan menyebar dan harapanmu akan pupus. Si Doc pun kini menunjukkan kalau dialah informannya yang tidak lama dari itu si Claire datang, mereka pun berkumpul juga, di mana si Alice menganalisa untuk menggunakan senjata seadanya yang berada di meja untuk nyerang si Ishak. Entah kesaktian apa yang dimiliki si Ishak asli ini karena dia tahu apa yang dipikirkan si Alice dan sudah punya counternya jika si Alice tetap memaksa. Ngomong-ngomong soal klon nih ya, maaf, jangan tersinggung. Apakah kamu pernah berpikir kenapa kamu tidak punya masa lalu? Apakah kamu merasa pernah minta jajan sama emak saat waktu kecil? Atau kamu pernah ngejajanin uang SPP waktu sekolah? Enggak kan? Itu semua karena kamu adalah klon dan akulah yang menciptakanmu dengan menggunakan DNA Alicia Marcus, pewaris 50% saham PT Umbrella yang sedang aku tunggu kematiannya. Time is running out, Alice. Jadi si Alicia ini baru berusia 25 tahun, penyakitnya kembali kambuh karena dia berhenti menyuntikkan virus T, makanya dia terlihat tuwir, sekaligus menjawab kenapa si Alice kebal virus T dan menjadi kloningan yang sempurna. Itu karena DNA si Alicia yang merupakan subjek klon si Alice memiliki DNA spesial yang mampu bersahabat dengan virus T, dan itu dibenarkan si Red Queen kalau kamu diciptakan serupa denganku. Aku menggambarkan masa kecilnya sedangkan kamu adalah harapan si Marcus. Jadi mereka berdua ini sejatinya adalah ciptaan si Marcus, tapi dia belum memvisualisasikannya, baru berupa template saja. Nah, sedangkan si Ishak hanya tinggal menggunakan template tersebut, makanya dia tidak pernah berhasil menciptakan Alice yang serupa. Semua selalu gagal karena dia kabelul. Otak Umbrella semua berasal dari si Marcus yang disalahgunakan oleh si Ishak yang hanya memiliki beberapa puluh persen saham saja. Itu artinya bos Umbrella masih dipegang si Alicia, seraya memberi perintah pada si Wesker selaku karyawan Umbrella supaya mematuhinya, namun si Wesker menolak dan lebih memilih si Ishak sebagai bosnya. Si Alice pun langsung memecat si Wesker dan seketika sistem keamanan pun mendeteksi kalau si Wesker adalah warga sipil tak terlindungi. Begitupun senjata yang diberikan pada si Doc, si Alice telah membuang magadirnya dan dia pun akhirnya kini tewas juga di tangannya si Claire. No! Dikarenakan waktu mereka semakin mepet, akses cepat ke permukaan akan disiapkan dari sekarang. Si Alice hanya perlu fokus untuk mendapatkan vaksin udaranya. Selagi si Alice mencari si Ishak, si Alicia mendownload seluruh data kenangannya pada sebuah lensa mata. Si Ishaknya sendiri mengeluarkan perintah peralihan keamanan, melimpahkan semua kendali pada dirinya, dan mematikan si Red Queen. Kuat sekali nih si Ishak, jadi dia pure dibantu dengan teknologi, bukan seperti para kloningan yang memanfaatkan virus T untuk mendapatkan kekuatan, berhasil memasukkan si Alice ke dalam ruangan laser. Tapi dengan sang sing sung seng sengnya, si Alice berhasil menghindari seluruh laser dan duel pun kini kembali dilanjutkan.
Jadi ini nih merenya gelang Umbrella yang membuat si Ishak jadi kuat. Seketika laser kembali aktif dan dia gunakan untuk memotong jari jemari si Alice, bertujuan supaya si Alice jerak dan menyerah saja jika tidak ingin anggota tubuh yang lainnya terpotong juga. Tapi tiba-tiba ya, faktanya si Alice yang waktu itu sempat ngambil bom Umbrella, dia sematkan pada saku jas si Ishak ketika dia memotong tangannya si Alice, makanya dia tidak ngeh sama sekali. Tapi apakah bom itu benar-benar bisa membunuh si Ishak, gengs? Sedangkan si Alice-nya langsung bergegas ke permukaan dan ternyata teknologi yang berada di dalam tubuh si Ishak mampu memperbaiki sel yang telah rusak dan mereboting sistem sehingga dia kembali hidup. Dengan cepatnya, dia bisa menggagalkan si Alice yang akan melepaskan vaksin udara. Di saat itu juga si Ishak cloning baru sampai dengan membawa ribuan zombie sebagai hadiah untuk si Alice. Tapi malah dia yang kaget karena melihat ada si Ishak lain. Sesuai naluri, jelas dia tidak terima dan mereka pun saling membunuh. Gak tahu yang asli yang mana, yang satu terlihat sangat tulul banget, yang satunya malah seperti robot. Kateing atunya. Yang jelas Umbrella pusat pun kini hancur dan si Alice berhasil melepaskan vaksin udaranya. Udah geng, si Alice-nya juga ikut meninggoy. Sedih kalau pemeran utama ikut mati teh. Tapi bohong. Karena keesokannya si Alice kembali sadar. Daripada bingung, kita tanya saja pada pawangnya. Sebelum si Ishak mati dan Umbrella pusat hancur, si Red Queen sempat mengaktifkan kembali dirinya dan menghentikan pemusnahan massal terhadap manusia yang tersisa. Sedangkan kenapa si Alice masih hidup itu karena virus udara tidak akan mematikan atau merusak sel sehat si Alice, hanya sebatas akan membunuh virus T yang ada di dalam tubuhnya saja. Dalam kata lain, si Alice kini telah terbebas dari virus. Itu semua adalah ujian dari si Alicia untuk meyakinkan dirinya kalau si Alice pantas menjadi manusia seutuhnya, dan itu akan disempurnakan dengan masa lalu si Alicia yang sempat di-download Thea. Si Alice hanya perlu menontonnya dan menganggap kalau itu adalah dirinya di masa lalu. Seluruh zombie pun sudah mulai bermusnahan, tapi butuh waktu bertahun-tahun sampai menyebar ke seluruh penjuru dunia. Biarkan angin yang tak berKTP saja yang menyebarkannya. My name is Alice.